hamba-hamba Allah ini. Hamba Allah yang setiap hari hanya waktunya dihabiskan hanya untuk menunggu waktu sholat. Dan beres subuh dia beraktivitas serius terus sholat. Beres asar beraktivitas lagi sangat serius untuk Allah terus sholat lagi. Beres duhur sangat serius, setelah duhur kita berbuat nanti sholat lagi. Semuanya digunakan waktunya untuk menunggu waktu sholat. Jadi tuh perjalanan hidupnya isinya adalah sholat, sisanya menunggu waktu sholat. Karena menunggu waktu sholat untuk bertemu dengan Allah, maka hasilnya Masya Allah. Hasilnya Masya Allah, dia akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Nah, karena itu saya ingin sekali nyampaikan sama semua bahwa ternyata banyak sekali laki-laki yang tidak sayang kepada istrinya. Tidak sayang kepada istrinya hanya karena dia tidak memberi nafkah. Sekecil apapun ya, lebih besar lebih bagus. Apalagi kalau nafkah itu ditunggu dari istri. Masya Allah. Saya yakin dia wajar nggak sih kalau suatu saat ada suami dia tuh ya hidup udah bergantung ke istri, terus sudah gitu punya pacar lagi menitega. Ya iyalah, dia nggak akan sayang sama istrinya. Karena apa? Nafkah diwajibkan oleh Allah untuk laki-laki kepada istrinya itu supaya dia sayang. Di antaranya karena makin banyak dia memberi nafkah, dia makin sayang. Jangan tersinggung ya buat yang sedikit memberi nafkah. Dan yang paling tidak betul-betul tulus. Nafkah itu tulus dan maksimal. Kalau saya punya penghasilan 100.000, 80.000 pastikan. Nah, yang bahaya itu kalau laki-laki sudah bukan tertutup dan memang tidak harus terbuka ya kepada istri penghasilan itu, tetapi harus kepada istrinya terus banyak. Begini, untuk apa tadi nafkah Gus? Untuk membangun kebahagiaan sendiri. Istri itu kan makin hari makin berumur ya. Secara fisik juga makin tepuh alaunannya. Tadinya keningnya bagus, sekarang berubah keningnya jadi luas gitu. Waktu itu senyumnya bagus, sekarang senyumnya jadi ngaplek misalnya kan gitu. Berubah semua secara fisik. Nah, dipertahankannya oleh apa? Oleh nafkah dari suaminya. Makin tulus suami memberikan nafkah, kan? Makin tulus suami memberi nafkah, insya Allah dia akan makin sayang kepada istri. Begini, saya memberikan nafkah kepada bapak-bapak semua di sini. Bukan kewajiban saya, tapi saya berikan itu. Dan alhamdulillah yang terjadi apa? Saya makin sayang ke Wisnu, saya sayang kepada Dani, saya ke Wawan, makin sayang. Kenapa? Nggak tahu, tumbuh aja begitu saja saya sayang. Kenapa makin sayang? Karena saya memberikan nafkahnya terus. Dan saya bahagia ketika yang saya beri nafkah itu bahagia. Kemudian bapak-bapak semua di sini kan ngajar ya. Setelah ngajar itu kan namanya memberi nafkah ilmu kepada anak-anak. Kita nggak dapat apa-apa kan dari anak-anak. Makin sayang nggak ke anak-anak, makin khawatir kan? Ya. Kenapa? Karena kita memberi nafkah. Jadi laki-laki itu memimpin ingin tetap sayang kepada istrinya, pimpin dengan sebaik-baiknya, sayangi dengan sebaik-baiknya, berikan ilmu seluas-luasnya kepada keluarga. Kemudian berikan nafkahnya dalam bentuk fisik maupun batin. Nah, dengan begitu kita akan makin sayang. Banyak orang istrinya mungkin secara fisik kok bisa setia ya suami sama dia gitu. Sementara suaminya makin gagah, istrinya makin kepala rubuh. Ternyata itu penyebabnya itu dia nafkahnya ikhlas kepada istrinya. Akibatnya dia makin sayang kepada istrinya. Ini yang harus didalami oleh kita bahwa ternyata nafkah itu bukan kewajiban yang memberatkan, tapi justru kewajiban yang akan membuat kita semakin bahagia. Ingin bahagia, jangan hanya membawa istri ke salon. Gak usahlah meren. Cukup beri nafkah saja dia lahir batin, kebahagiaan juga beri uang. Uang, iya uang. Kalau ini saya punya motor ya, bebek tahun 50-an lah, 59. Itu makin banyak jajannya untuk diperbaiki, itu makin sayang saya sama motor itu. Dipoles, kurang di bensinan, meskipun mungkin motor itu boros, tapi makin sayang. Kenapa makin sayang? Karena ada nafkah yang sudah diberikan.
dan ada perhatian, juga diawali dengan rasa cinta tentunya, dan ini disebut dengan mawadah. Mawadah itu beda dengan mahabbah. Kalau mahabbah itu cinta begitu saja, ada yang bagus saya suka, itu cinta mahabbah. Tapi kalau mawadah itu cinta yang dipertahankan dan diperjuangkan keberadaannya, tetap cinta, dipaksakan mencintai istri. Nah, yang disebut nafkah itu juga bukan hanya uang, juga waktu. Ada kita punya waktu untuk ngobrol sama istri, harus ada. Ada kita punya waktu untuk mendengar istri, harus ada. Kenapa saya, pemirsa, kenapa saya ngomongnya istri? Karena di sini bapak-bapak semua. Jadi kita siksa habis saja. Ya. Pertanyaannya, ada waktu nggak kita buat istri? Memberi nafkah waktu, memberi nafkah fisik, memberi nafkah rohani, memberi nafkah batin itu bukan seksual. Itu mah nafkah fisik. Nafkah zahir ya. Nafkah batin itu apa? Perhatian. Nafkah batin itu apa? Doa. Nah sekarang pertanyaannya punten Kang Dani, pernah nggak Kang Dani mendoakan istri? Pernah. Pernah. Doa nanti tuh lebih tika, ya Allah kurangi cerewetna. Lain bukan yang itu saja. Ya Allah jadikan istri saya istri yang rajin beribadah. Ya Allah jadikan istri saya istri yang mencintai saya. Istri saya maklumlah di sini banyak bocah. Ya. Wah, anak-anak banyak pisan, senang. Saya suka sekali melihat anak yang berbuat di sini. Jadi makin banyak, makin sering saya mendoakan anak, mendoakan cucu, saya makin sayang. Iya kan? Nah, Ayu pernah mendoakan istri? Nah, berarti kayaknya anak kurang, dia lebih suka ngadoakan lauk sing nyambut. Artinya, iya kan? Akhirnya wajar kalau dia makin suka ngusuk. Wajar, karena memang itu yang didoakannya. Mudah-mudahan ya di sisi itu, di bendungan misalnya, di sisi itu sing lauknya banyak koyak dia ya. Mudah-mudahan dijalankan, didoakan bendungan. Bendungan makin sono tuh ke bendungan. Makin sono. Nah, doakan istri, doakan itu nafkah batin. Mendoakan istri itu nafkah batin, Ahmad. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa nafkah batin itu seksual saja, enggak. Itu nafkah fisik justru. Itu kebahagiaan fisik, kebahagiaan biologis fisik. Sementara nafkah batin itu didoakan, diajak sholat, diimami, ya kan? Udah sholat yuk, mama jadi makmum, papa jadi imam, itu. Nah, papa aina mau jadi imam daripada mama kawin jeung DKM. Dahayang di imaman. Dahayang di imaman jadi kawin jeung DKM. Encuk Ustad Dudi ge namun hayang bawa salaki jadi imam, baheula neanganna pamajikan teh salaki jadi, atau kita dorong suami kita jadi pengurus masjid, jadi DKM. Nah, ini kondisi yang nafkah batin. Nah, kemudian uang. Kenapa sih uang menjadi sesuatu yang sangat sering dibahas gitu ya oleh banyak ustadz? Bahkan orang yang meninggal, sesaat setelah meninggal dia meminta kepada Allah, la asodaku, kan saya akan bersodako, hidupkan saya sebentar lagi. Sebentar saya, dan sodako itu uang ternyata. Ya Allah, ternyata kalau kita masih saja menghargai uang, puntennya, kalau kita masih saja menghargai uang, saya yakin kita tidak bisa menghargai yang lainnya. Saya akan pilih presiden kalau saya dapat uang 100.000. Uang yang terserah mereka sangsara mereka apa. Buat apa saya pilih Tony, mending saya pilih Agung, dia ngasih saya 100.000, kan itu. Uang, dia nggak peduli hasilnya seperti apa. Padahal nah, karena itu wajar kalau zakat, infak, sedekah yang harus hadir pada diri kita adalah satu sikap. Sikap di mana kita tidak lagi menghargai uang sebagai alat kepentingan kita, tapi uang dijadikan sebagai alat yang harus membuat saya bahagia. Tentunya halal. Dan bahagia ketika saya memberikan uang kepada Pak Wawan, saya bahagia. Wawan bahagia, saya juga bahagia. Nah, memberi kepada istri, saya bahagia. Dan juga memberi kepada anak, saya bahagia. Yang susah ketemu dengan kebahagiaan siapa sih? Lu pedit pasti hesek. Orang pelit itu susah ketemu dengan kebahagiaan. Bawaan pikiran teh rugi, kurang, capek. Ya, itu namanya yang alladzina yunfiquna fisyarra wa dharra, mereka yang mampu berinfak dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah, itu adalah orang-orang yang baik. Itu. Kemudian dari dari nafkah yang diberikan kepada istri. Setelah saya memberi uang pada istri, saya bahagia.
Hasilnya apa? Silaturahim yang bagus. Bahwa semua tujuan ibadah untuk apa? Ente saum jangan untuk ketakwaan. Sholat buat apa? Takwa. Sedekah buat apa? Infak zakat. Takwa itu apa? Akhlak mulia. Iya kan? Perbuatan manusia takwa itu akhlak mulia. Akhlak mulia buat apa? Buat silaturahim kan? Buat silaturahim akhlak mulia kan? Oke. Jadi tujuan ibadah semuanya kemana? Silaturahim. Jangan sebut sudah ibadah kalau silaturahimnya buruk. Pancasila. Tujuan dari 5 sila itu untuk apa? Untuk Bhinneka Tunggal Ika kan? Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi satu juga, silaturahim. Mungkin gak Bhinneka Tunggal Ika terjadi kalau tidak ada ketuhanan yang Maha Esa? Gak mungkin. Mungkin gak Bhinneka Tunggal Ika terjadi kalau tidak ada persatuan Indonesia? Kan gitu ya. Kalau sekarang di Indonesia ada yang rasis, anti Jawa, anti Sunda, anti Medan, pertanyakan persatuan Indonesia-nya. Pertanyakan hamba-hamba Allah ini. Hamba Allah yang setiap hari hanya waktunya dihabiskan hanya untuk menunggu waktu sholat. Dan dari subuh dia beraktivitas serius, buat nanti sholat lagi. Semuanya digunakan waktunya untuk menunggu waktu sholat. Sudah ibadah kalau silaturahmi buruk. Pancasila. Tujuan dari 5 sila itu untuk apa? Untuk Bhinneka Tunggal Ika kan? Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi satu juga, silaturahim. Mungkin gak Bhinneka Tunggal Ika terjadi kalau tidak ada ketuhanan yang Maha Esa? Gak mungkin. Mungkin gak Bhinneka Tunggal Ika terjadi kalau tidak ada persatuan Indonesia? Kan gitu ya. Kalau sekarang di Indonesia ada yang rasis, anti Jawa, anti Sunda, anti Medan, pertanyakan persatuan Indonesia-nya. Pertanyakan kemakmuman dia pada saat dia dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya kan? Terpimpin nggak? Atau memang dirinya terlepas dari Indonesia sehingga rasis? Indonesia itu dengan Pancasilanya sudah sangat tersusun rapi untuk membangun Bhinneka Tunggal Ika. Dan sampai hari ini dari 1945 damai-damai saja. Ada yang membuat Indonesia tidak damai? Ada. Siapa? Yang anti ketuhanan yang Maha Esa, yang anti persatuan Indonesia, yang anti apa lagi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Terus apa lagi? Keadilan sosial. Anti keadilan sosial. Penting adil, jangan orang unggul, sosial jangan, kan itu. Terus apa lagi? Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sudah tidak, sekarang saya adil dan beradab tidak. Kalau suatu saat ada maling kayu, maling satu pohon singkong, tapi dia dihukum 2 tahun. Karena pemiliknya konglomerat, adil tuh. Nah, orang yang seperti itu orang yang Pancasila bukan? Tidak adil dan tidak beradab. Kalau sudah tidak adil, tidak beradab, kira-kira akan ada nggak Bhinneka Tunggal Ika? Nggak ada. Nah, seperti itu. Sama ibadah juga, saya bukan menyamakan dengan Pancasila, tapi seperti itu analoginya. Ya. Bahwa semua ibadah kita harus menghasilkan akhlak mulia, ketakwaan, sikap takwa. Sikap takwa tergambar dengan perbuatan akhlak mulia. Akhlak mulia kepentingannya untuk silaturahim. Karena itu wajar hadis tentang silaturahim banyak. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Termasuk ajaru qobladar, pilihlah tetangga sebelum membangun rumah, kira-kira bisa nggak kita silaturahim di situ, gitu ya. Kalau nggak bisa janganlah, kan itu. Jangan bikin rumah di situ. Terus ada lagi akrim jarroka ya, akrim doifaka, itu dalam mahfudot. Hormati tamu, hormati tetanggamu. Itu silaturahim. Dengan apa menghormatinya? Dengan akhlak mulia. Siapa yang berakhlak mulia? Orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang ibadah, kan itu. Ada orang yang baik sekali kepada sesama adalah wah silaturahimnya bagus, usahanya bagus insya Allah. Tapi dia tidak beriman kepada Allah, ya dia orang baik, bukan orang bertakwa. Kan itu ya, beda. Orang baik mubazir tidak. Semua orang bertakwa baik, tapi tidak semua orang baik bertakwa. Nah, orang baik yang tidak bertakwa hidupnya mubazir tidak. Mubazir itu yang disebut innal mubazirina kanu iwanu syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu adalah teman setan. Nah, dia disebut teman setan karena perbuatannya dia tidak lakukan karena Allah.
Itu dia lakukan karena kebaikan sosial saja, karena kebaikan kebersamaan saja. Melaksanakan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa terus sampai persatuan Indonesia, sampai yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau bukan karena Allah, mubazir. Harus karena Allah. Bahkan Bhinneka Tunggal Ika saya terjemahkan sebagai silaturahim, karena harus kita lakukannya karena Allah, supaya hidup kita tidak mubazir. Apa itu mubazir? Orang-orang yang melakukannya bukan karena Allah. Dan siapa mereka yang wujuhu yaumaidin khasiyah amilatun nasibah. Suatu saat wajah mereka yang mubazir itu, yang melakukan banyak hal bukan karena Allah, di akhirat wajahnya tertunduk malu. Kenapa? Karena perbuatannya sia-sia. Ada orang yang ngusep karena Allah? Ada. Menguntungkan tukang jejer, tukang kenur, tukang kail, tukang pakan, kopi, dan tukang balong, perahu. Banyak sekali yang. Tapi kalau itu dilakukannya karena Allah, juara. Tapi kalau karena kepuasan, mubazir. Luka bayang nanti di akhirat diusap pada belum puas. Tapi datang naon, tidak ada yang mengharamkan. Hanya memang lakukan saja semuanya karena Allah. Kalau tidak bisa 24 jam kita melakukan karena Allah supaya tidak mubazir, lakukanlah sebahagiannya. Untuk sebahagiannya tuh sekali adalah sadinten ada yang dilakukan karena Allah. Tadi saya kesini tunggu bagus, Gus selesai. Silaturahim sama orang tua, ayu. Bismillah, la haula wala quwata illa billah, bismillah majrahum usaha. Ya Allah, jadikan ini ibadah. Dan ibadah ini kalau Engkau berikan pahala, jadikan ini pahala untuk saya, keluarga saya, kedua orang tua saya, dan orang-orang yang berjasa pada saya di jalan kayak gitu. Supaya tidak mubazir perjalanan. Dan banyak orang yang diuntungkan. Tadi Ahmed pergi daripada Larang, set nyetar motornya, ayat dengan doa gitu, poho kan? Yes. Yang ente unggul, kalau karena Allah. Tapi kalau tidak karena Allah, itu bukan buat siapa-siapa, hanya perjalanan yang meletihkan saja. Seperti itu. Ngajar matematika, ngajar unggul, barudak pinter, bukan karena Allah, itu hanya pelajaran perjalanan yang meletihkan saja, capek. Dani ini, calon lurah mana? Ciroyom, calon lurah Ciroyom. Sengaja kader dari alumni madrasah kita, mohon doa, dukungan dan dana. Ya, apa namanya? Kenapa? Karena saya ajak untuk selalu melakukannya karena Allah. Untuk selalu melakukannya karena Allah. Di wajah Dani. Nah ini profilnya. Kasep memang. Hanya memang harus kurang pensil warna. Dalamnya tuh dia memang kenal di antara follower juga untuk menunggu waktu sholat. Dari subuh dia beraktivitas serius terus sholat. Dari asar beraktivitas Ciroyom. Sengaja kader dari alumni madrasah kita, mohon doa, dukungan dan dana. Ya, apa namanya? Kenapa? Karena saya ajak untuk selalu melakukannya karena Allah. Untuk selalu melakukannya karena Allah. Di wajah Dani. Dalamnya tuh dia memang kenal di antara follower juga ada orang sini. Jadi apa namanya, kita mohon doa, dukungan dan dana. Ya, apa namanya? Kenapa? Karena saya ajak untuk selalu melakukannya karena Allah. Untuk selalu melakukannya karena Allah. Di wajah Dani. Nah ini profilnya. Kasep memang. Hanya memang harus kurang pensil warna. Dalamnya tuh dia memang kenal di antara follower juga ada orang sini. Jadi
apa namanya, harapannya beliau memimpin pertama kampanye tanpa uang, yang kedua jadi kades, calon kades tanpa uang, ya kan? Semuanya berjalan lillahi ta'ala, biar Allah saja yang memilih, jangan yang lain, kan itu ya. Kalau Allah memilih, insya Allah ada ya, mau kemana-mana aja dan ya. Kalau pemilu itu, nih pemilu nih buat pilpres, pileg, pilgub, pil apa saja lah, pemilu itu, pemilu itu la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dia tidak akan memberikan madarat bagi kita pemilihnya dan bagi yang terpilih, dan tidak memberikan manfaat, karena semuanya adalah keputusan Allah. Jadi berdoa saja kepada Allah nih, Dani berdoa saja kepada Allah, dan insya Allah kita dukung, karena kita tahu ya bagaimana jujurnya Dani ngurus uang di madrasah kita kan ya, ngurus uang teu kajajankeun terus eta secara pribadi, karena memang tuh bisa ngitung sih. Ya, tapi yang jelas kita sudah percaya sepenuhnya kepada. Nah, itu kembali lagi sahabat semua, ingat ya bahwa ibadah kita tuh pada dasarnya menunggu waktu sholat, dan semua ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk membangun ketakwaan. Ketakwaan tuh menjadi karakter yang kita berbuat karena Allah, tentunya untuk membangun silaturahim yang bagus. Bagus sekarang tak bagus dengan Pandawa apa Gus? Pandawa non? Trap. Hah? Pandawa Madani. Pandawa Madani urusan bis travel, kalau mau piknik tuh sama dia bisnya. Nah, apa namanya? Boleh lah kalau mau piknik DM saya aja. Atau ada Instagramnya Pandawa Madani. Nah itu kenapa? Ya saya harus kaya. Tadi dia bilang harus kaya, kudu boga duit. Buat apa? Nah, supaya saya bisa bertemu dengan kebahagiaan ketika saya membagi kepada orang, berbagi kepada orang, saya merasa bahagia. Jadi ketika saya membagi kepada Wawan, saya baik tidak Wawan? Cek Wawan baik sepihak, padahal secara egois saya menyatakan saya sedang egois. Kenapa? Karena saya sedang mencari kebahagiaan sendiri dengan memberi. Dengan memberi bahagia nggak? Bahagia. Kemudian Wawan makin kacau kelakuannya, tapi saya tetap memberi. Saya makin bahagia nggak? Bahkan tertutup semua kekacauan Wawan di benak saya, dan saya tidak mengingat lagi kekacauan Wawan, kan itu. Akibat saya tidak mengingat kekacauan Wawan, saya tenang nggak? Tenang. Terus saya berbagi lagi. Bahagia nggak? Kebahagiaan pada dasarnya hadir pada saat kita bisa membahagiakan. Ini versi saya saat ini. Kalau dulu kebahagiaan adalah ketika memiliki istri cantik. Sudah punya istri cantik direbut batur, oh tidak bahagia. Kebahagiaan adalah pada saat saya memiliki mobil bagus. Pada saat punya mobil bagus terus parkir kagores batur, oh tidak bahagia. Oh, kebahagiaan itu pada saat saya punya kolam ikan yang banyak, yang besar, dengan kolam yang bagus. Saya punya kolam, ayah cara dimakan ikannya, oh tidak bahagia. Ternyata kebahagiaan itu pada saat memberi. Ketika saya memberi kepada Wawan, tanpa ini hanya karena Allah saja, saya bahagia. Ini bakal hilang nggak kebahagiaannya? Enggak, sudah. Yang lainnya hilang. Punya anak soleh, oh SD, SMP, SMA, soleh perguruan tinggi, sarjana kerja, soleh pas nikah. Terus istrinya ikut ke pengajian, terprovokasi. Sebut saja pengajiannya Zaitun. Ngaco ya. Terus suaminya kebawa oleh istri. Kesolehannya mengecewakan kita nggak? Kecewa kita. Ternyata kebahagiaan tidak pada anak, tapi pada saat kita memberi tulus lillahi ta'ala. Kenapa nyebut Zaitun? Ya kalau saya sih nyebut Zaitun karena ya terserah lah ya apapun kata orang. Yang jelas dia menyanyikan lagu salamnya orang Yahudi, itu aja. Itu yang saya kecewa. Padahal Rasulullah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa melakukan sesuatu yang mirip dengan kaum yang dia tiru kaum yang lain, maka dia termasuk daripadanya. Nggak usah dibela lah dan nggak usah dibantah. Ini pendapat saya, keyakinan saya ya, bahwa Zaitun rada aneh. Bahkan saya sebut Zaitun itu Yahudi. Kenapa? Karena dia tasyabuh, dia menyerupai Yahudi dengan menyanyikan lagu Salom, ya kan? Seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ketemu dengan bapak-bapak ini. Ini hadirin semua di Instagram, nggak tahu bapak-bapaknya siga kumaha. Karena Rasep tahu dan relatif semua belum nikah ya.
Nikah kedua. Can kan? Baru sekali. Baru nerima. Sahan baru sekali. Ente baru sekali? Belum, Pak. Belum kan? Saya juga belum. Dulu yang nikah istri saya ke saya. Saya terima nikahnya istri saya. Sayanya mah tidak nikah. Sami kan? Kan ditungkul. Kerudung itu mah. Jadi yang nikah itu bukan saya, waktu itu istri saya yang nikah. Oleh bapaknya kan dikawinkan kepada saya Dudi, terus ke bapak dikawinkan anak bapak ka hidup. Saya terima nikahnya anak hidup ke bapak. Anak bapak ka abdi. Siapa yang nerima? Saya. Saya nikah enggak? Enggak lah, nerima nikahnya dia kan itu. Jadi nu dikawinkan saya si eta. Terus di jalan saya ketemu lagi ada orang, Dudi ka dia. Ya, saya ku bapak dikawinkan anak bapak ka hidup, tapi ulah. Kondisional, cocok-cocokan itu kira-kira cocok, hayu itu nyatos kan gitu. Ini hukum Kenapa wanita tidak boleh nikah lagi ketika suami nikah lagi? Karena sudah menikah. Konon laki-laki boleh menerima lagi dan nikah. Hati-hatinya. Allah, pokoknya mah suka heup teu kajeun. Itu saja ya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, mudah-mudahan Allah melindungi kita, kuatkan kita kebersamaan kita dan tetap membangun silaturahim yang baik, membangun akhlak mulia kita supaya silaturahim di antara kita tetap koridornya berada dalam akhlak mulia dan kita lakukan semua karena Allah sampai kita tidak hidup mubazir. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.